Bab 3, Aggregate Planning. Maka didapatkan hasil dari pencarian hasil perencanaan aggregate planning ini pada periode tanggal 1 bulan 1 2020, yang reguler itu ada 760, lembur ada 590, subkontrak ada 153, total supply itu dijumlahkan itu 1503, yang dimana demand-nya 1503, ending inventory-nya 0. Dan pada periode 1 bulan 2, 2020 itu didapatkan regulernya, kapasitasnya reguler 814, lemburnya 494, subkontraknya 235, total supply-nya 1543, demand-nya 1543. Dan pada tanggal 1 bulan 3 2020 itu regulernya 741, lembur ada 413, subkontrak ada 429, total supply ada 1583, demand-nya 1583, dan ending inventory 0. Pada tanggal 1 bulan 4 itu ada 739, dan lemburnya 344, subkontrak ada 539, total supply-nya ada 1622, dan demand-nya 1622, demand-nya 0. Pada tanggal 1 bulan 5 2020 mendapatkan kapasitas reguler tadi dari hasil aggregate planning itu 642, lemburnya 283, subkontraknya 737, total supply-nya 1662, demand-nya 1662. Dan pada periode tanggal 1 bulan 6 2020 reguler didapatkan hasil 835, lembur 229, subkontraknya 638, dan total supply-nya 1702. Dan demand 1702, di mana mendapatkan total reguler ini tadi dijumlahkan mendapatkan hasil 4.531, dan lemburnya ini di total mendapatkan hasil 2.353, subkontraknya ini 2.731, total supply 9.615, demand-nya 9.615. Maka total cost-nya ini 400.000, dari 400.000 ini 400.000 adalah kerja lembur. 400.000 ini adalah kerja lembur dikali 400, total dari lemburnya 4.531, dan plus 500.000 itu biaya produksi waktu lembur itu ada waktu lembur itu ada 500.000 dikali 2.353, plus 600.000 itu untuk subkontraknya, untuk biaya subkontrak dikali 2.731, itu adalah jumlah dari subkontrak dari hasil aggregate planning-nya, plus 100.000 kali 0, untuk 100.000 itu adalah biaya inventory-nya, maka didapatkan hasil 4.627.500.000. Selanjutnya yaitu membahas tentang MPS, yaitu MPS itu pernyataan optimum masa yang akan direncanakan ke depannya. Jadi data untuk MPS sendiri ini berasal dari peramalan dari bab 2. Kosmos sendiri 30% setiap periodenya, setiap 1 bulan. Sama dengan Sanken, tapi di sini 20%. Untuk Sharp 28% dan Philip 23%. Untuk merek Sharp sendiri, maksud saya merek Cosmos, ini berasal dari 30% dikali dengan peramalan bulan Januari. Sama dengan segini, 451. Untuk lalu kita panjangkan saja. Ini. Lalu untuk Sanken sendiri sama dengan Cosmos, tapi di sini bedanya 20% dia makainya. Lalu selanjutnya Sharp juga sama saja, tapi dia menggunakan 28%. Lalu untuk Philip sama tapi dengan 23%. Cara yang sama dengan 23%. Lalu untuk
Peramalan mingguan. Di sini dalam 1 bulan itu memiliki 4 minggu. Jadi di sini menggunakan peramalan yang sudah dipersenkan dibagi dengan 4. Sesuai dengan 1 periode sama dengan 4 minggu. Ini sama saja. Ini juga sama. Ini juga sama. Di sini sudah ada perhitungan yang tadi. Jadi di sini ada merek Cosmos. Jadi forecast sendiri ini dari peramalan mingguan dari Cosmos sendiri. Ini 4 periode, 4 minggu. Lalu untuk committed order ini ditentukan sendiri oleh permintaan konsumen. Lalu untuk inventory sendiri memiliki rumus beginning ditambahkan dengan MPS dikurangi dengan permintaan yang paling banyak. Jadi antara forecast atau committed order ini yang memiliki permintaan banyak itu yang digunakan. Yang di sini yang paling besar adalah forecast. Berarti kita menggunakan forecast. Begitu pun selanjutnya. Tapi di sini periode selain periode pertama atau minggu pertama itu menggunakan inventory sebelumnya ditambahkan dengan MPS dikurangi dengan permintaan paling banyak. Itu forecast. Kita tarik saja, sama saja rumusnya. Terus untuk minggu keempat ini, permintaan paling banyak yaitu committed order. Berarti kita menggunakan committed order. Berarti inventory ditambah dengan MPS dikurangi committed order. Nah, di sini minggu kelima atau awal bulan Februari sama saja menggunakannya inventory ditambahkan dengan MPS dikurangi dengan permintaan paling banyak yaitu forecast. Untuk selanjutnya ini karena di sini minus, kita menggunakan MPS. Nah, MPS-nya ini berasal dari lot size-nya, karena kita butuh barang lagi. Ini minusnya sudah dihilangkan. Lalu untuk ATP. Untuk ATP sendiri, itu rumusnya seperti ini. Menggunakan rumus ATP. Nah, TP ini beginning inventory hanya pada periode pertama atau minggu yang pertama, lalu ditambah MPS, dikurangi safety stock jika ada, dikurangi dengan penjumlahan customer order sebelum MPS selanjutnya. Seperti ini. Sama dengan beginning inventory, kasih kurung biar tidak lepas. Ditambah dengan MPS, karena di sini tidak ada inventor, maksud saya tidak ada safety stock, berarti tidak usah kasih safety stock. Lalu dikurangi dengan committed order sebelum MPS. Selanjutnya, ini ditambah, dan ini ditambah, ini ditambah. Udah, tutup. Ini juga rumusnya juga sama, tapi di sini kan beginning inventory-nya cuman buat periode pertama. Kita menggunakan MPS dikurangi dengan committed order sebelum
MBS selanjutnya. Ini hasilnya. Ini hasil MRP-nya. Lalu, bagaimana jika ada safety stock-nya? Gampang. Jadi tinggal sama aja inventory. Inventory itu rumusnya sama aja. Beginning inventory ditambah dengan MPS dikurangi dengan permintaan yang paling banyak. Sini sama dengan inventory sebelumnya ditambah dengan MPS dikurangi dengan permintaan yang banyak. Jadi untuk ATP-nya sendiri karena ada SS di sini sama dengan beginning inventory ditambah dengan MPS dikurangi dengan safety stock. Dikurung dulu biar nggak lepas. Sama aja nanti ditambahkan dengan committed order sebelum MPS selanjutnya. Cara jadi seperti ini. Begitupun selanjutnya. PS dikurangi dengan safety stock. Dikurangi dengan committed order sebelum MPS selanjutnya. Ya, jadi nanti jadinya seperti ini. Mendata yang seperti ini. Ini jadi 4 ya. Karena kita meneliti atau kita mengkategorikan menjadi 4. Ini sort. Dan ini Philip.